I can feel you hesitating. All the thunderstorms inside your head. Aku tuh masih ingat banget kata almarhum bapak aku. Kalau orang tua itu udah meminta bantuan anaknya, berarti itu udah gang buntu. Udah nggak ada jalan lain selain kita yang harus bantu. Aku pernah mas di awal-awal dulu kayak sombong ya. Aku penghasilanku tuh udah lebih banyak loh daripada gaji kamu gitu kan. Udah nggak usah deh kamu simpen gitu. Malah menguap hilang gitu. Uang suami tuh kayak berkahnya kurang lah ya. Karirnya juga kayak mentok-mentok aja. Bahwa gaji suami tuh harus dipergunakan dengan sebaik mungkin oleh istri intinya gitu. Oke, kamu kirim lagi ke aku gajinya biar aku yang atur. Dan ternyata sudah berlanjut selama 10 tahun ini kita LDM. Lama ya. Dari tahun 2000 apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hidayati. Saya adalah ibu rumah tangga yang di rumah menjaga 3 anak dan kebetulan jauh dari suami. Jadi saya sama suami itu LDM mas. Suami kerja di Bima, Nusa Tenggara Barat dan saya stay-nya di sini di Jawa. Jelas berat mas, dan jangan coba-coba ya. LDM itu berat sekali. Yang harusnya kita itu berpartner, bisa saling mendukung ya. Jadi kita harus sendiri-sendiri, yang sana mikir sendiri, yang sini mikir sendiri. Bisa sih melengkapi, tapi hanya via call kayak gitu-gitu kan kurang gregetnya. Yang semisal kita di sini lagi banyak masalah dan butuh pelukan, nggak ada yang bisa meluk gitu kan karena jauh. Kalau bisa ya ikut suami. Yang paling support itu ya suami yang pertama, yang kedua keluarga besar, terus yang ketiga anak-anak. Jadi kalau melihat anak-anak, melihat keluarga besar, melihat ibu, yang pertama ibuku tuh karena ibuku udah tua ya. Dulu aku ditinggal bapak itu sudah nggak bisa nemenin yang terakhir. Maksudnya bapak meninggal posisi aku nggak ada di rumah gitu kan. Ibu sudah tua tuh saya masih pengen kayak lama-lama gitu sama ibu. Jadi pengen deket sama ibu. Makanya saya bilang ke suami, boleh nggak kalau aku tinggal di Jawa dulu, aku tak nemenin ibu gitu, tak sama anak-anak, nanti gantian lah berapa bulan saya ke sana, beberapa bulan suami ke sini kayak gitu. Dan ternyata sudah berlanjut selama 10 tahun ini kita LDM. Lama ya. Dari tahun 2000 apa ya? Zaman kuliah pernah kerja di media juga mas, media swasta gitu, tapi di kontributor di Jakarta, di Jogja, pernah di Antv, pernah juga di Trans. Saat itu gini, teman-temanku yang lainnya tuh kuliah biar dia bisa kerja bagus ya, kalau aku tuh kerja biar bisa bayar kuliah. Memang pas posisi kuliah itu kayak nyambi-nyambi gitu, bukan setidak mampu sih mas, cuman karena gini, posisi di keluargaku dulu awalnya gini, karena cewek ya gak usah kuliah deh gitu awal-awal, tapi aku masih ngeyel, aku pengen kuliah deh bu, pak, tapi kan aku masih punya adik, punya kakak yang pada waktu itu masih sekolah ya mas ya, tapi kan ini adik masih sekolah, mbak juga masih kayak gitu, nggak apa-apa deh aku coba sendiri. Jadi kayak nekat gitu, aku jalan ke Jogja, bismillah, awalnya kerja niatnya, tapi di tengah-tengah gitu kan kayak lihat teman-teman pada kuliah, jadi kayak pengen ikut kuliah, dan alhamdulillah daftar keterima, ya udah jalanin aja. Tapi untuk bayar, saat itu aku kuliah di UIN jurusan ilmu komunikasi di Fishum ya. Alhamdulillah lulus dan kumlot dan tercepatnya karena malas bayarnya lagi sebenarnya mas, jadi cepet-cepetin aja lah biar gak bayar lagi. Dan itu aku kalau malam jam 8 itu aku masih di kafe mas. Jadi kan kalau di Jogja tuh banyak kan kafe-kafe dan dia menerima freelance gitu. Ya udah aku kerja dari jam 7 gitu sampai shiftnya jam 11 gitu. Makanya dari situ, jadi kalau semisal aku disuruh diem tuh gatel, nggak suka, nggak bisa. Makanya harus gerak terus lah intinya.
Kalau zaman dulu itu per bulan aku bisa dapat 3 juta, itu udah alhamdulillah ya. Zaman dulu, itu 2017, ya pokoknya per bulan tuh bisa ngantongin 3 sampai 5 juta lah. Itu bagi mahasiswa seperti aku ya, itu udah ya alhamdulillah udah cukup. Buat kuliah udah cukup, masih bisa nabung, masih bisa jalan-jalan kemana-mana gitu kan, masih bisa happy-happy gitu. Ada titik baliknya tuh di sini, udah pegang uang sendiri ya, bisa punya tabungan banyak, nikahlah aku. Dan ternyata keluarga suamiku itu dulunya kan ya pengusaha lah mas, pengusaha bengkel las gitu. Ada 11 sampai 15 orang karyawannya gitu kan, udah besar lah bengkelnya. Tapi sebelum aku nikah dilalah kok bangkrut gitu kan, ada nggak tahu sebabnya apa, tiba-tiba tuh bangkrut dan harus dikejar-kejar hutang gitu kan, bapak mertua. Dan aku posisi udah nikah, hamin sebulanan gitulah. Nikah, ya udah posisi nikah itu suami lagi ngantongin hutang bapaknya yang segitu banyak, intinya gitu. Kita berdua itu saling rembukan. Gimana ini ya, kalau nggak kita sebagai anaknya siapa lagi yang mau ngelunasin gitu kan. Posisi bapak juga udah sepuh gitu. Nominalnya hampir setengah M lah. Lumayan banyak ya mas ya buat aku dan suami. Gaji suami itu mas per bulan jadinya kepotong bayarin hutangnya bapak itu kan. Dan buat hidupin aku juga masih agak kurang. Karena posisi itu suami masih staff ya, masih baru gitu kerja di sana. Terus hidup di rantau itu nggak murah mas, apa-apa tuh mahal. Belum lagi yang ibuku sendirian udah nggak ada bapak. Jadi kan harus aku yang mencukupi, intinya kayak gitu. Kita punya tabungan, aku ingat banget tabungan kita di buku tabungan itu 2.150.000. Si bapak mertua sama ibu mertua tuh telepon nangis, ada hutang yang harus dibayar saat itu 2 juta gitu kan. Aduh, kita tinggal segini, nanti kalau kita kirim kita mau makan apa besok, dan gajiannya masih seminggu lagi gitu kan. Aku tuh masih ingat banget kata almarhum bapak aku. Kalau orang tua itu udah meminta bantuan anaknya, berarti itu udah gang buntu. Udah nggak ada jalan lain selain kita yang harus bantu. Ya Allah, bismillah lah, nggak apa-apa, kita kirim aja ke bapak sama ibu gitu. Kita sisa tinggal 150.000. Habis itu kita ambil yang 100.000 itu untuk hidup kita, dan masih ada stay 50.000 itu. Itu titik baliknya, makanya akhirnya aku memutuskan untuk pulang ke Jawa, deket sama ibu, dan usaha. Dari posisi yang sebenarnya kan sebelum nikah aku enjoy ya mas ya, udah apa-apa udah kecukupan lah ya, intinya gitu. Dan tiba-tiba harus yang kita nggak ngerasain hutang gitu kan, tiba-tiba harus kita ngelunasin hutang segitu banyak gitu. Kalau saat itu karena ini udah harus aku jalani sih mas, maksudnya ya udah emang takdirku seperti ini, dan itu udah dari Allah kayak gitu kan ya. Ya udah kita jalanin semampu kita, sebisa kita, dan aku tuh percaya bahwa Allah itu ngasih ujian nggak mungkin di luar batas kemampuan manusianya gitu. Jadi ya wes, bismillahirrahmanirrahim, kita jalanin. Wah, ini tuh nantinya bakalan finish lah, bakalan udah. Dan alhamdulillah di tahun keberapa itu udah lunas. Pure gaji suami, kalau gaji aku pure buat hidup aku. Dan jadi lucunya gini ya, kalau aku sama suami dulu tuh gini, oke, aku kerja ya gajiku buat aku, buat tabungan aku, buat anak-anak dan kebutuhanku, tapi suamiku tiap bulan tetap harus ngasih ke aku dan suami. Jadi yang kita bikin hidup sehari-hari itu gaji dari suami. Katanya kalau gaji suami itu nggak kita pakai, nanti berkahnya berkurang. Tapi memang bener, aku pernah mas di awal-awal dulu kayak sombong ya, intinya penghasilanku tuh udah lebih banyak loh daripada gaji kamu gitu kan, udah nggak usah deh kamu simpen gitu. Itu tuh bener kayak malah menguap, hilang gitu uang suami tuh, kayak tiba-tiba apa ya, nggak ada loh, kamu baru dapat uang segini kok, buat apa sih gitu, udah nggak ada gitu ya, kayak berkahnya kurang lah ya. Kayak dari karirnya juga kayak mentok-mentok aja. Nah setelah itu pas aku ikut pengajian, dapatlah ilmu itu bahwa gaji suami itu harus dipergunakan dengan sebaik mungkin oleh istri, intinya gitu. Oke, kamu kirim lagi ke aku gajinya biar aku yang atur. Jadi untuk keseharian, untuk segala macam itu gaji suami, dan penghasilanku pure aku simpan buat nambah-nambah kalau ada pengen jalan-jalan, buat anak-anak, terus buat invest gitu. Tapi bener kalau kayak gitu tuh ini mas,
Jadi kayak karir suami tuh jadi terus naik, terus banyak aja rezeki tuh ada aja gitu, dateng aja. Makanya kalau yang punya istri, punya suami tuh digunain sebaik mungkin gajinya. Jadi saya itu punya usaha hiburan sebenarnya, karena sebagai wanita itu kalau kita nggak ada hiburan, nggak ada kerja itu netting aja. Kita mikirnya tuh kayak macem-macem gitu, yang nanti gimana ya suamiku, jangan yang di sana kenapa gitu-gitu. Pokoknya harus ada kesibukan lah. Kebetulan alhamdulillah juga kesibukannya itu menghasilkan cuan. Awalnya saya punya usaha hantaran, sewa box hantaran gitu. Ada customer yang request, "Mbak bisa nggak sih bikinin dekor yang simple-simple gitu kan buat acara tunangan?" Oh bisa. Jadi terus nambah jadi dekorasi, dari dekorasi tunangan ke dekorasi ulang tahun, terus lambat laun lagi sekarang jadi dekorasi yang besar, dekorasi wedding, terus dekorasi corporate. "Mbak bisa sekalian souvenir nggak ya?" gitu. "Mbak cariin souvenir gini." Oh bisa. Pokoknya kita hanya bisa aja, kita coba. Nanti kalau nggak bisa ya kita minta tolong sama Allah, minta tolong sama teman-teman dan lain-lain. Yang penting kita ucapin bisa aja dulu. Jadi dari satu itu, dari cuman hantaran ada peluang lagi bisa sampai sekarang itu kira-kira ada 5 cabang yang aku kelola. Jadi hantaran di Hantaran Blitar, ada lagi dekorasi di Almaira Dekorasi, ada hampers dan gift kecil gitu kayak gift ulang tahun, buket dan segala macam itu di Almaira Parcel Cantik. Terus ada lagi yang interior, home interior itu Almaira Home Interior. Terus ada lagi itu tadi Almaira Souvenir. Ya kalau masih bisa dicoba, masih bisa dijalani, bisa aja. Saya mulai usaha itu dari tahun 2017. Jadi nikah di tahun 2017, ikut suami dulu ke Bima. Di sana 3 bulan itu dapat kabar bapak nggak ada kan. Jadi setelah nikah itu bapak nggak ada, pulang lagi kita. Pulang akhirnya ibu kan sendiri di rumah. Gimana kalau aku di Jawa aja, aku temenin ibu gitu kan. Dari situ kok di rumah ngapain ya? Kayak pas posisi itu aku lagi hamil sih mas sebenarnya. Sebenarnya cuman ya disuruh di rumah aja. Tapi kan nggak enak tuh kan, udah dulu sebelum nikah kerja, habis itu terus nggak kerja gitu kan nggak enak tuh. Akhirnya aku nyoba itu. Awalnya cuman ngehias hantaran teman aku yang nikah. Jadi kamu lagi mau nikah, sini ya hantarannya aku hias gitu kan. Aku hias gitu, ih lucu, ih cantik kan, aku bisa bentuk-bentuk yang kayak burung, gajah dan lain sebagainya. Aku hias pakai aku kasih bunga-bunga gitu. Terus temen dia yang mau nikah hubungin saya, mbak kemarin si ini nikah mbak yang ini ya, yang hias ya, boleh minta tolong nggak mbak? Aku tuh nggak tarif ya mas, maksudnya cuman seneng aja. Oh nggak apa-apa, bawa aja ke rumahku gitu. Temannya itu dikasih lah uang gitu kan, nggak usah, nggak apa-apa, aku ikhlas gitu kan. Nggak apa-apa mbak, ini buat apa namanya, buat jajan lah gitu. Nah terus dia tuh ngasih saran, kenapa nggak mbak foto terus di post gitu kan, biar orang tuh yang membutuhkan tuh tahu. Aku coba post di IG. Pertama sih mulut gitu mas. Aku bikin IG, ya udah terus sampai sekarang jalan itu. Nggak nyangka juga sih kalau jalannya tuh memang kayak gitu, dibuat sama Allah kayak gitu tuh. Aku itu sama suami karena sudah pengalaman dari bapak ya, bapak mertua yang dulu usaha dari pinjaman hutang gitu, dari pinjaman bank, dan akhirnya seperti itu, kandas seperti itu. Sebisa mungkin aku menghindari pinjaman. Jadi kita nggak pinjam, kita menghindari riba. Malah tetap jalan karena kita nggak ada beban, nggak ada uang yang harus kita keluarkan untuk membayar hutang kayak gitu. Jadi kita bisa mengelola dengan baik uang hasil kita kayak gitu. Ini kita puter gitu. Kalau hantaran pasti cuma ditaruh di beki, kalau nggak di kardus gitu kan. Mas nikah umur berapa? Tahun berapa? Oh udah modern lah ya. Kalau dulu kan nggak ada mas, ya udah ngalir, oh gini, oh ternyata ini setelah aku seriusin, setelah aku nambah box, nambah gini, kok tetep laku. Yang tadinya aku cuma nyewain sekitar ada 3 set box gitu. Jadi 3 set itu berarti 12 kali 3, 36. Sampai sekarang aku punya 14 set. 14 kali 6 per setnya itu 500.000 kita sewainnya. Kita tuh punya 5 usaha ini, kebetulan itu momentumnya tuh beda-beda sih mas. Hantaran itu momen paling banyak, paling ramai itu di musim-musim nikah. Ada yang Parcel Cantik ini tuh momentumnya hari-hari besar kayak Natal, Ramadan gitu. Yang Parcel Cantik ini aku baru mulai itu malah pada saat
pandemi COVID 2020 lah. Ada temanku yang dia kerjanya di Taiwan gitu kan, sama di Hong Kong. Pandemi COVID nggak bisa pulang kan, terus minta tolonglah ke saya, boleh nggak kalau aku minta tolong belanjain ini dikasihkan ke nenek aku gitu. Oh boleh, nah gitu kan. Ke tanteku ke ini ada 5 orang pada saat itu ya yang harus aku kasih. Oke, aku kemas aku kasih gitu. Dari situ aku kepikiran, loh kenapa nggak aku coba ini ya, jualan parcel ya. Kalau parcel aku lihat-lihat di Jakarta kan udah banyak ya kayak gitu parcel-parcel. Coba deh kalau ada temen kamu yang di sana mau aku anterin juga, misal mau ngasih keluarganya atau mau ngasih tetangga-tetangganya, kabarin aku nanti biar aku yang belanjain, aku anterin gitu. Nah dari situ ternyata banyak yang nitip gitu ya. Oh ini aku punya uang 5 juta mbak, tolong beliin ini kasih ke ini gitu kan. Jadi kayak apa ya, makelar ya akunya. Awalnya kayak gitu aja sih, cuman belanjain, aku fotoin gini-gini aku kasih ke ini. Pas sambil jalan itu aku coba deh mas, buka, aku kemas-kemas gitu kan, aku foto, aku buka, alhamdulillah masya Allah antusiasnya tuh banyak banget. Terus pas tahun 2020 itu bisa tembus hampir 2000 piece hampers selama Ramadan. Itu malahan, itu benar-benar kayak aku shock, nggak nyangka ya ternyata kayak gini tuh bisa hasilin cuan kayak gitu loh. Kayak ya Allah, teman dari Taiwan gitu, aku mau kasih temen tetanggaku yang satu lingkup kendurian gitu kan mas. Biasa kan ada ya kalau di desa itu satu lingkup kendurian gitu ada 25 orang gitu. Tolong bikinin dong budget per orangnya 100.000. Yaudah nanti aku bikinin 25 hampers yang sama gitu, nanti aku anterin ke rumah orang tua yang di rumah itu, nggak usah repot-repot, udah jadi cantik, udah tinggal nganterin aja, tinggal bagi-bagiin ke tetangganya aja gitu. Di sana mungkin cari uangnya gampang ya. Ini momentum banget setahun sekali gitu kan, buat mereka juga sodako gitu, berbagi sama tetangga-tetangganya, tetangga-tetangga juga pada seneng gitu. Kita membantu itu. Sebenarnya nggak banyak sih mas, kalau omset itu paling muternya selama sebulan itu bersihnya sekitar 45 sampai 55 lah segitu. Ya pertama kadang buat jalan-jalan ya mas ya, buat happy sama keluarga, buat nyenengin keluarga gitu. Lebih ke properti sih mas aku, jadi lagi invest, belajar invest. Pertama di gold mas, jadi kalau udah ada dana nih di ATM gitu kan, aku beliin gold. Karena nanti kalau aku taruh di ATM dan aku melihat aku banyak uang, jadi nanti aku selalu berfoya-foya dan biasa ibu-ibu ya, kayak ngerasa banyak uang tuh maunya pengen beli ini beli itu segala macam, nggak bisa ke kontrol gitu. Akhirnya aku beliin emas gitu, emas batangan gitu kan. Biar apa? Biar aku ngerasa uangku kurang terus ya, di ATM cuman ada segini gitu kan, nggak ngerasa kalau udah dialihin udah dibeliin barang sesuatu gitu kan, jadi nggak ngerasa kan, udah disisihin aja. Padahal gold ini juga sebagai invest juga sebenarnya, nantinya bisa dijual juga. Kalau aku langsung beliin tanah, ngejualnya itu lebih susah. Kalau gold kita bisa jual sewaktu-waktu pas kita butuh. Walaupun aku jadi satu sama anak-anak, namanya juga kerja gitu kan ya, masih kurang juga waktuku buat anak-anak. Padahal aku mikirnya aku pengen gak kerja di instansi biar aku bisa 24 jam sama anak-anak gitu. Ternyata jadi pengusaha itu malah lebih susah ngatur waktunya. Walaupun kita tuh ngelihat anak-anak ada di rumah, tapi jiwa kita tuh udah melayang kemana-mana mas. Aduh aku nanti dipanggil customer ini, ngurus itu, lari ke sana lari ke sini. Jadi kadang tuh anak-anak, aduh mama itu sibuk terus, mama tuh kapan main sama aku, kayak gitu. Aduh. Tapi ya semuanya tuh pasti ada yang harus dikorbankan lah. Semoga secepatnya bisa lebih santuy dan bisa bermain sama anak-anak. Itulah mas. Ini beberapa sudah autopilot mas, tapi ada mungkin kayak dekorasi, terus kayak interior itu aku harus turun tangan sendiri, masih belum bisa autopilot. Karena orang itu kan yang dicari kayak apa sih? Kliknya ya sama kita gitu. Nanti beda orang yang handle, misal adminku yang handle gitu, nanti beda lagi, malah kayak kurang maksimal. Yang penting buat pemula sih ya, ataupun buat ibu-ibu di luar sana yang pengen usaha, yang pertama itu aku saranin buat jangan berhutang dulu deh, gak usah gitu. Lakuin aja apa yang kamu bisa.
aku pengen deh punya galeri buket gitu kan ya. Ya udah, nggak usah bikin galerinya, nggak usah mikir rukonya dulu, nggak usah sewa rukonya dulu gitu. Bikin aja di rumah, di post aja. Kan sekarang malah lebih enak gitu, media sosial tuh lebih enak gitu, memudahkan kita dalam segala hal gitu kan ya Mas. Tawarin aja ke teman-teman terdekat dulu, ke keluarga. Kalau udah itu udah ngumpul, udah banyak, disisihin, barulah beli sewa ruko lah atau apa gitu, beli alatnya segala macem. Blitar, Kediri, Tulungagung Mas kita nganternya. Malah yang lebih banyak itu daerah kayak gunung-gunung gitu Mas. Gunung Kidul di daerah Surawadang, terus apa ya, Lok Songo itu mana ya Mas ya. Kita nganterin ke sana Mas, jauh-jauh gitu. Ya gitu, customer kita tuh malah baik, kebanyakan orang-orang yang dari luar negeri. Jepang, dari Taiwan, dari Hong Kong. Kan mungkin keluarganya di sana kan jauh. Kalau harus turun gunung mungkin agak susah kan ya. Jadi mereka ordernya di aku, kita suruh nganterin ke sana. Modal memang aku sengaja pas-pasin biar aku lebih teliti dan nggak sembrono gitu kan Mas. Jadi kayak misal gini, oh aku ini aku modalin buat hampers 30 juta ya ini. Jadi nanti sebisa mungkin aku olah itu dulu. Kalau nggak gitu aku ambil dari orang yang memang pesen. Nanti kalau udah DP masuk baru kita belanjain, baru kita hias dan segala macam pelunasan kita antar kayak gitu. Yang pertama itu harus ngikutin tren. Yang kedua itu pembukuan kayak gitu tuh harus jelas. Owner harus digaji, jangan semena-mena. Mentang-mentang owner gitu kan kita bebas memakai dana kita. Nanti nggak jalan dong yang lainnya usaha-usahanya gitu. Jangan jauh-jauhin riba deh, jangan berhutang dulu. Sebisa mungkin pakai usaha kita dulu, kecuali kalau ini ya Mas anaknya konglomerat ya, mau coba usaha apa aja terserah gitu. Kalau bagi orang pemula kayak kita pelan-pelan dari nol. Kalau memang nggak bisa, ya udah dari reseller aja dulu. Kita ambil dari orang, kita pelajarin dulu kan. Oh ini cara bikinnya gini, habisnya segini, kita bisa jual segini, kayak gitu-gitu dulu. Yang penting jalanin dulu. Nanti insya Allah ada jalan terus dibukain. Lama-lama kita bisa kok. Dan gini, aku juga membuka peluang buat ibu-ibu kayak aku, rumah tangga yang ingin menghasilkan cuan kayak gitu tuh bisa jadi reseller. Jadi aku ngambil dari parcel itu nggak banyak, paling berapa ribu gitu. Biar apa? Biar mereka yang ngambil dari aku nggak kemahalan dan mereka bisa jual gitu. Banyak resellerku yang gitu Mas, ngambil dari aku kan nggak aku kasih nama ya, jadi bodongan gitulah parcel nggak tanpa nama, jadi bisa ngambil di aku, nanti mereka bisa tempelin nama mereka, bisa mereka jual ke yang lain. Nggak masalah Mas, semua itu bisa diduplikat kalau bisa dilihat ya. Jadi sesuatu hal yang bisa dilihat itu bisa kita duplikat Mas, tapi tangan seseorang itu tuh beda-beda dan rezeki seseorang itu juga beda. Hasil tangan kayak dekorasi gitu ya Mas, dekorasi itu kayaknya tuh oh kayak gini aku bisa deh, tapi kan nanti hasil tangan seseorang, hasil tanganku, hasil tangannya sampean itu pasti beda. Nggak bisa, apalagi seni, namanya seni gitulah, beda orang, beda tangan, beda hasil. Capes and masks, I only wear a mask. Enaknya, enak sekarang lah Mas. Kalau dulu aku disuruh-suruh, kalau sekarang bisa nyuruh-nyuruh. Ya lebih enak ya, lebih besar juga kan dapatnya. Kalau dulu harus jungkir balik juga kan masih suruhan orang. Paling enak tuh jadi entrepreneur sih Mas. Jadi kendali tuh di tangan kita. Kita mau melaju cepat, ya udah kita tarik gasnya yang kenceng gitu kan. Kita mau santuy, nikmatin angin sepoi-sepoi, ya udah santuy, kayak gitu aja. Kayaknya mau diperkuat deh Mas, diperkuat aja dan mau dikembangin. Dan lebih kayak mau aku tata gitulah, biar lebih banyak orang yang bisa ikut serta dan lebih membuka lowongan pekerjaan gitu. Kalau sekarang totalnya masih sekitar 8 orang. Sebenarnya pernah Mas berdua rembukan apa kita resign dan kita fokus usaha gitu kan, tapi kayaknya belum sekarang deh, karena bagi suami juga kerja di BUMN adalah impian beliau dan dia mampu dan dia bisa dan masih nggak ada masalah sama kehidupan kita bisa saling support. Ya oke, masih bisa jalan. Malah rencana kalau bisa usahaku aja yang di autopilot, nanti aku ikut suami gitu.
wanita itu kalau nggak ada kegiatan, dia tuh cenderung netting dan bikin ulah sebenarnya di rumah itu. Ada aja nanti hal-hal sepele pun bisa jadi besar karena dia nggak ada kegiatan gitu kan ya. Lebih baik kalau punya kayak hobi atau skill gitu, bisa dilatih dan bisa dicuankan, bisa jadi usaha dan bisa nambah pemasukan dalam keluarga. Harus ditekankan di sini, jangan malu dan jangan takut mencoba. Udah coba aja, di-post aja, ditawarin aja. Pokoknya kalau kita udah jalan nih, nanti bakalan ada jalan lagi kok, dibuka jalannya ke depan itu dibuka. Lah kalau kitanya aja mau jalan masih maju mundur, nanti gimana ya, malu masa jualan pentol, malu masa jualan ini kayak gitu. Ya kita nggak akan tahu rezeki kita di sana tuh seluas apa, terus kemampuan kita itu sebesar apa, kita nggak akan tahu kalau nggak kita mulai jalan. Dan jangan takut bilang bisa, udah apapun pokoknya, Mbak bisa nggak sih kalau gini? Bisa, ya udah bisa aja, pokoknya dilakuin bisa aja. Nanti dari kata bisa itu kita berusaha Mas, berusaha buat aduh gimana ya ini sebenarnya, aduh kita nggak pernah pegang ini nih gitu, tapi kita akhirnya mencari jalan, kita googling, kita tanya sana tanya sini gini, oh akhirnya kita bisa beneran. Kalau kita udah bilang aduh Mbak sorry nggak bisa, ya udah berarti ketutup, jalan kita udah cut, nggak bisa gitu. Saya Sri Hidayati, owner dari Almaira yang berada di Jalan Joko Kandung nomor 164 Sukorejo, Kota Blitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. I will stay when everybody runs. Yeah, if that's what makes a hero, I will fight until the battle's won. I won't stray or hide. I'll wear my mask with pride, and I'll stay by your side.